Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Kalau perlu double masker seperti ini. Kemudian hindari kerumunan, jaga jarak, minum vitamin yang mantap. Kemudian jangan lupa vaksin, karena dengan ikut vaksin kita akan membantu menekan laju penyebaran COVID-19 ya. Ingat, kita masih belum aman dari COVID-19, kita masih juara 1 untuk tingkat kematiannya. Jadi stay safe, stay healthy ya. Oke sobat, kali ini seperti yang sudah diumumkan oleh LPDP bahwa hari ini adalah tanggal mulai pendaftaran LPDP gelombang kedua ya. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana sobat bisa lolos administrasi ya, karena saya juga belum lolos di tahap kedua pada gelombang 1 kemarin. Jadi saya akan membagikan tips dan trik bagaimana kita bisa lolos tes administrasi ya, karena administrasi juga cukup challenging ya. Oke, saya akan mereview lagi bagaimana cara mendaftar di beasiswa LPDP ya. Caranya cukup mudah, silahkan langsung masuk di beasiswa-lpdp.kemenq.go.id ya. Silahkan dipilih. Sobat akan memilih skema yang mana, apakah beasiswa S2 S3 LPDP, S1 D4, S2 atau S3 dosen, beasiswa joint degree dan seterusnya ya. Oke, karena saya penasaran ingin ikut yang umum, saya juga daftar di PTA jadi belum diumumkan, jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara mendaftar yang di beasiswa LPDP yang umum ya. Caranya sangat gampang sekali, silahkan nanti ini buat akun dulu kalau belum punya akun, karena saya sudah mendaftar di gelombang 1 jadi saya sudah punya akun. Saya langsung login saja. Oke, seperti ini. Nah, silahkan isi semua informasi yang diwajibkan selengkap mungkin ya, jadi jangan sampai ada yang terlewati ya. Ini misalnya data diri, silahkan diisi selengkap-lengkapnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian media sosial juga silahkan diisi. Pendidikan terakhir juga silakan diisi, data keluarga dan seterusnya. Nah, bagaimana tips dan triknya? Saya akan sedikit ini ya mungkin ya. Nah, ini saya tidak lulus tes substansi akademik ya. Jadi karena memang kemarin istilahnya masih coba-coba ya, karena memang baru pertama kali saya ikut LPDP. Namun bisa jadi saya akan saya akan share bagaimana saya bisa lolos administrasinya ya. Oke, kita lihat di detailnya. Nah, di sini ini adalah detailnya. Ini saya lengkap sekali. Kemudian profilnya juga, informasi keluarga, kelebihannya. Jadi semuanya berbasis ini form online ya, tidak membuat sendiri. Kemudian seperti personal statement yang ada di beberapa skema beasiswa, kelemahannya juga silahkan ditulis. Pengalaman juga saya kira kemarin tidak ada batasan kata ya. Dan pengalaman kurang membanggakan silahkan diisi sampai ini ya, dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali yang nah, ini dokumen ya. Beberapa dokumen kemarin meminta nomor ijazah ya, terutama ijazah dan transkrip ya. Nah, pastikan bahwa ini yang kedua adalah sertifikat bahasa asing masih berlaku, biasanya 3 bulan atau 4 bulan ya kalau tidak salah. Surat pernyataan sesuai dengan format LPDP, formatnya silakan dilihat di beasiswa di laman beasiswa Kemendikbud kalau tidak saya, atau beasiswa LPDP. Saya kira juga banyak sekali beredar di luar sana ya, atau bisa juga minta ke Wardi atau beberapa teman yang sudah lolos di beasiswa LPDP. Kemudian, nah ini surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidani sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja ya. Bagi yang sudah bekerja
apalagi sebagai dosen, saya minta di bagian SDM ya, biasanya di wakil rektor bagian SDM atau wakil ketua bagian SDM. Kemudian LOE yang masih berlaku, KTP, surat rekomendasi dari atasan atau akademisi ya. Jadi ini pilih salah satu ya, bisa bagi yang sudah bekerja bisa meminta dari atasan, bisa jadi kaprodinya atau kajurnya, dekannya, atau langsung ke ketua juga atau rektor juga bisa kalau tidak lama ya birokrasinya, atau akademisi bagi yang belum bekerja ya. Jadi kalau saran saya kemarin, beberapa tanya sebaiknya minta ke dosen pembimbing ya, atau dospem ketika skripsi atau tesis, karena lebih lebih mengenal kita secara baik itu sisi akademis maupun sisi non akademis. Nah, proposal penelitian seingat saya itu 1500 ya, 1500 kata. Ya, nanti saran saya dibuat dulu, itu sudah termasuk dengan daftar pustaka ya. Jadi silakan dibuat dulu di Microsoft Word, dirapikan, kemudian baru di paste di formnya. Komitmen juga sama, ini untuk sebenarnya ini untuk ini ya, untuk yang luar negeri, tapi semuanya diminta untuk mengisi ini ya. Jadi 1500 kata kalau saya tidak salah ya. Nanti bisa dicek sendiri di handbooknya LPDP ya, sudah ada di saya kira banyak sekali di internet maupun langsung di lamannya LPDP. Nah, saya kira itu yang membuat saya kemarin bisa lolos administrasi. Karena apa? Tidak semua itu bisa lolos administrasi ya, bahkan itu hanya administrasi, banyak juga yang tidak lolos. Jadi menurut saya salah satu gerbang pertama yaitu ya administrasi harus dibuat sebenar-benarnya ya. Oke. Salah satu yang ini kemarin surat pernyataan ya, saya ingat pernyataan kemarin saya membuat saya tidak menggunakan kemarin ya, karena saya sudah punya scan materai. Jadi saya tempelkan saja di surat pernyataan itu. Ternyata oleh pihak LPDP dikembalikan dan diberikan waktu 2 hari atau 3 hari untuk membuat atau memperbaiki surat pernyataan dengan materai basah ya, atau materai asli, kemudian baru di scan. Nah, itu juga bisa dijadikan perhatian bagi teman-teman atau sobat semua yang akan mengajukan atau mendaftarkan diri di LPDP umum gelombang kedua ini ya. Jadi pernyataannya harus asli. Kemudian yang lainnya saya kira silahkan nanti dilihat sendiri di lamannya ya. Saya kira tidak terlalu susah ya. Oke, bagaimana cara mendaftarnya? Silahkan lihat beasiswa ini, kemudian pilih daftar beasiswa, klik OK. Nah, ini ada afirmasi itu untuk apa saja. Nah, ini beasiswa daerah afirmasi, difabel, prasejahtera, umum. Nah, ini untuk PTUD dan reguler, kewirausahaan dan PNS atau TNI Polri ya. Nah, saya pengen lagi mencoba di umum karena saya masih penasaran bagaimana. Saya kemarin kurang 3 poin saja untuk substansinya ya. Saya betul 33 kalau tidak salah. Jadi untuk syarat minimal itu harus passing grade-nya harus betul 35 ya. Kurang 2 poin saja, sayang sekali ya. Oke, klik daftar. Nah, ini saya sudah upload foto, silahkan ini dicentang. Oke, daftar beasiswa, ini alamatnya juga saya isi karena saya sudah mendaftar sebelumnya ya. Ini silahkan ditulis kategorinya, saya pilih umum, jenis pendidikannya doktor, tujuan beasiswa dalam negeri, program beasiswa dokter beasiswa reguler, ini sudah memiliki LOE. Tinggal pilih berikutnya. Rencana perkuliahan saya ambil tahun depan 2022, kita mulai dari September ya, semester ganjil saja. Terus pilih berikutnya. Oke, masih belum mau. Oke, nah ini sektornya dilihat saja pendidikan ya. Pilih berikutnya, program studinya saya pilih misalnya bahasa ya, bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa. Ini saya kan S3-nya di sini dulu, pendidikan bahasa hanya ada di pendidikan bahasa
Inggris ya. Coba ada di mana saja ya. Oke, misalnya saya pilih di Universiti Malang ya. Berikutnya seleksinya sesuai kebutuhan LPDP. Nah, ini selama itu proses daftar sampai selesai, apakah Anda tidak ya. Terus klik daftar. Ya, selesai. Oke. Sedikit ya. Saya coba dulu. Oh, ini sepertinya salah ya. Pendidikan bahasa. Oke, ilmu pendidikan bahasa. Apakah di sini ada? Oh, sepertinya di Universitas Negeri Surabaya ya kemarin saya daftar. Oke, kita coba di sini adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Saya coba di sini bahasa Inggris, kemudian kita pilih Malang. Oke, berikutnya daftar. Iya, daftar ya. Kita tunggu sebentar. Klik daftar. Oke. Nah, ini tinggal ini aja ya. Sudah. Ternyata ini ya, yang sudah saya isikan di gelombang 1 tidak hilang ya. Jadi sangat ini ya, sangat memudahkan saya ya. Coba kita lihat apakah yang lainnya juga sama. Oh, tidak hilang ya. Oke. Jika tidak hilang. Oke, jadi bagi peserta yang tidak lolos gelombang 1 kemarin sangat mudah ya. Jadi semua informasi tidak hilang. Jadi tinggal mengajukan daftar ulang aja ya istilahnya ya. Nah, ini juga sudah ada semuanya. Oh, ini aja. Oh, jadi yang ini ya, dokumen saja yang tidak tersimpan ya. Oke. Jadi jasa S1, S2, kemudian transkrip dan seterusnya. Oh ya, karena sudah saya simpan di Word, jadi saya tinggal ini aja, tinggal paste saja. Jadi sangat gampang ya teman-teman ya bagi yang mau daftar lagi. Jadi ingat, dokumen mulai dari penilaian diri sampai organisasi dan informasi lainnya tidak hilang ya. Jadi yang hilang itu hanya dokumen-dokumen ini ya, dokumen-dokumen pendukung ya, seperti apa namanya, ijazah, transkrip, sertifikat, bahasa asing, surat izin, kemudian LOE, KTP, dan rekomendasi atasan akademisi, EC. Oh ya, ini 1.500 sampai 2.000 kata. Saya konfirmasi ya. Komitmen juga 1.500 sampai 2.000 kata. Personal statement juga 1.000 sampai 1.500 kata. Nanti tinggal disimpan dan submit pendaftaran. Sangat simpel sekali ya, sobat semuanya. Yang menurut saya paling krusial ya tadi ya, terkait dengan keaslian maupun kevalidan dokumen yang akan kita unggah. Oke, saya kira itu saja sobat semuanya, tips and trik saya untuk lolos administrasi ya, belum lolos LPDP karena saya memang belum beruntung kemarin. Saya masih berhenti di tahap substansi akademik dan saya akan mencoba lagi tahun ini gelombang kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mengisi beasiswa LPDP gelombang 2 reguler. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya. Ingat ya, subscribe itu gratis ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe Pak Saf Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.